Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai sekarang kita semua masih diberikan kesehatan hingga kita semua dapat melakukan perkuliahan online mata kuliah teknologi pendidikan PAI. Mungkin dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Memahami Teknologi Pendidikan sebagai Fasilitas Belajar atau Pembelajaran dalam PAI. Mungkin materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang teknologi dan pendidikan. Jika kita berbicara tentang teknologi, pasti yang terbesit di pikiran kita adalah tentang gadget, internet, handphone, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang mengartikan sebuah teknologi adalah sebuah mesin-mesin, alat-alat, teknik-teknik, dan lain sebagainya. Setiap orang bebas mengemukakan argumennya, pendapatnya tentang apa itu sebenarnya teknologi. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan apa itu teknologi. Teknologi secara umum diartikan sebagai sebuah proses. Untuk meningkatkan nilai tambah. Jika teknologi dikatakan sebuah proses, maka pendidikan adalah salah satu dari teknologi. Karena apa? Karena pendidikan juga termasuk proses di mana pendidikan ini memanusiakan manusia menjadi manusia yang terdidik. Hal itu dapat meningkatkan nilai tambah pada manusia tersebut. Dalam perspektif agama, Allah SWT telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Habibie pernah mengatakan bahwa kriteria teknologi ada 3. Yang pertama, mempunyai landasan teologi untuk pengembangannya. Yang kedua, mempunyai secara khusus. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang konkret. Nah, sekarang tentang pendidikan. Apa sih yang dinamakan dengan pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, pembelajaran kebiasaan, pembelajaran keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, biasanya suatu pendidikan ini di bawah bimbingan orang lain atau bisa didapat secara otodidak. Karena pada dasarnya pengertian pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan dalam arti luas, dan yang kedua, pendidikan dalam arti sempit. Apa yang dinamakan dengan pendidikan dalam arti luas? Jadi, pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan yang dapat didapatkan di mana saja, dalam kurun waktu kapan saja, dan dari siapa saja. Karena contohnya pendidikan luas. Misalnya kita sedang iseng-iseng buka beranda Facebook. Nah, ada postingan orang lain yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih unggul daripada sholat munfarid. Nah, kita aplikasikan tuh ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka ilmu itu disebut pendidikan dalam arti luas. Karena tidak terbatas tempat dan waktu. Nah, sekarang pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit ini cirinya waktunya terbatas, tempatnya ditentukan, kurikulum dan materinya ditentukan, siapa pengajarnya, siapa yang diajarnya. Contohnya seperti lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan sekolah. Nah,
Menurut Lansdane mengatakan bahwa pendidikan memiliki dua konsep, yaitu konsep produk dan konsep proses. Di mana konsep produk ini berarti sebuah pendidikan dalam menjalankan pendidikan menggunakan produk apa? Produk teknologi, baik itu berupa handphone, proyektor, dan lain sebagainya. Nah, konsep proses di sini adalah pengembangan pengalaman belajar. Jadi akan berbeda antara jenjang PAUD, SMP akan berbeda proses pengembangan pengalaman belajarnya. Nah, seiring dengan konsep produk dan konsep proses berjalan beriringan. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan kita, maka semakin tinggi pula produk-produk yang telah kita gunakan dalam proses pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya teknologi pendidikan adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya tentang hakikat belajar dan pembelajaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar menurut Wegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku di dalam berbuat, berpikir, dan bersikap. Adapun menurut James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan ataupun diubah melalui latihan atau pengalaman. Dan pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Adapun tahapan di dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar. Dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu yang pertama ada tahap acquisition, yaitu tahapan peroleh informasi. Yang kedua ada tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Yang ketiga ada tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, ada penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, ada motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Benjamin S. Bloom mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau kawasan kognitif. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bias diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini pun terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, memadukan, dan penilaian. Yang kedua, affective domain atau kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi.
Yang ketiga ada psikomotor domain atau kawasan psikomotorik. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari meniru, membiasakan, dan adaptasi. Dan Muhammad Surya pun mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Ketiga, perubahan yang fungsi. 3. Perubahan yang kontinu. 4. Perubahan yang bersifat aktif. 5. Perubahan yang bersifat positif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Selanjutnya, Moh Surya mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak di dalam kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif, berpikir rasional dan kritis, inhibisi atau menghindari hal yang mubazir, apresiasi, perilaku afektif. Adapun yang kedua, hakikat pembelajaran. Proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran yaitu yang pertama pembelajaran sebagai sistem, yang kedua pembelajaran sebagai proses. Adapun ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja, yang kedua pembelajaran harus membuat siswa belajar, yang ketiga tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, yang keempat pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Mardianti, kelas PAI 3E. Insya Allah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian C tentang jenis-jenis fasilitas belajar. Fasilitas belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas fisik dan yang kedua fasilitas uang. Yang dimaksud fasilitas fisik yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan. Dan yang kedua, fasilitas uang yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Dan menurut Wina Sanjaya, fasilitas belajar terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sarana dan kedua prasarana. Dan menurut B. Suryobroto, fasilitas pembelajaran dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1. Alat pelajar, 2. Alat pelaga, dan 3. Media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media audio seperti radio atau tape recorder. Yang kedua, media visual seperti gambar grafik, diagram, dan bagan-bagan. Yang ketiga, media audio visual seperti infokus, film, video, dan televisi. Ruang lingkup fasilitas belajar sekolah menurut Sofiatin diantaranya adalah perencanaan pengadaan lahan, yang kedua pembangunan sekolah, ketiga perlengkapan sekolah, keempat media pengajaran, dan yang kelima sarana perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Agung Pauji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian D mengenai cara menggunakan atau memanfaatkan alat-alat teknologi pendidikan dan jaringan informasi. Kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri berkembang semakin pesat. Pola hidup manusia dengan kemajuan ilmu dan teknologi mempunyai hubungan erat. Pendidikan mungkin wadah yang paling menonjol dalam rangka kemajuan itu. Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa media yang dapat digunakan, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang canggih. Beberapa cara menggunakan atau memanfaatkan alat-alat teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Papan tulis. Papan tulis secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Tempat menuliskan pokok-pokok pikiran, penjelasan guru dalam
pembelajaran klasikal kelompok maupun individual. Kedua, tempat menuliskan bagan, grafik atau gambar, peta konsep dan lain-lain untuk mendukung penjelasan guru. Yang ketiga, tempat menuliskan rangkuman materi pembelajaran, tugas-tugas, soal-soal, ulangan-ulangan, dan soal-soal latihan. Papan tulis mempunyai nilai tertentu seperti penyajian bahan yang dapat dilakukan secara jelas, kesalahan tulisan mudah diperbaiki. Dalam merangsang anak untuk aktif, dapat merangsang anak untuk aktif, dapat menarik perhatian. Penggunaan papan tulis memerlukan keterampilan menulis dan kerajinan membersihkannya. Yang kedua, bulletin board dan display. Buletin adalah publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu. Buletin diterbitkan atau dipublikasikan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Alat ini biasanya dibuat secara khusus dan digunakan untuk mempertontonkan pekerjaan siswa, gambar, bagan, poster, dan objek dimensi lainnya. Ketiga, film. Film pendidik dianggap efektif untuk digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Film yang diputar di depan siswa harus merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Film mempunyai seperti dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar, memancing inspirasi baru, menarik perhatian, penyajian lebih baik karena mengandung nilai-nilai rekreasi. Dapat memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya. Sebagai pelengkap catatan, menjelaskan hal-hal yang abstrak, mengatasi rintangan bahasa. Untuk yang keempat, alat pendidikan, yaitu rekaman pendidikan. Istilah asing alat ini adalah recording atau audio, yakni alat audio yang tidak diikuti dengan visual. Melalui alat ini dapat mendengarkan cerita, pidato, musik, sajak, dan lain-lain. Rekaman ini sering dilakukan oleh kelompok individu siswa, misalnya merekam suara guru. Rekaman pendidikan ini memiliki nilai tertentu, seperti dapat memberikan bermacam-macam bahan. Pelajaran dapat lebih konkret, mendorong aktivitas belajar, dapat dibawa kemana-mana, dan juga keaslian suara lebih terjamin, dan penggunaan barang lebih efisien. Yang kelima, buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan alat pelajaran yang paling populer dan banyak digunakan di tengah-tengah penggunaan alat pendidikan lainnya. Lebih-lebih akhir ini, di mana alat cetak sudah memasuki abad supermodern, mana banyak, bahkan di semua sekolah menggunakan buku-buku pelajaran. Buku pelajaran mempunyai nilai tertentu, seperti membantu guru dalam merealisasikan kurikulum, memudahkan siswa dalam belajar, dapat dijadikan pegangan, memancing inspirasi, dapat menyajikan materi yang seragam dan mudah diulang, dan sebagainya. Berapa rumusan spesifik yang dapat ditarik berdasarkan uraian di atas, yaitu untuk yang pertama, teknologi pendidikan merupakan media yang lahir dari evolusi teknologi komunikasi yang digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Teknologi pendidikan mensyaratkan ide, peralatan, organisasi, dan manajemen yang dikaji secara sistematis, rasional, dan ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.